Perkenalkan, nama saya Putri Juwita dengan NIM S11012-11072. Jadi, video ini tuh digunakan untuk mengumpulkan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Ibu Suci Lukitawati. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi diskriminasi. Wah, topik yang agak berat ya. Namun nih, kalau kita lihat-lihat ya, diskriminasi ini sebenarnya sudah marak terjadi di berbagai tempat, bahkan di lingkungan sekolah hingga lingkungan rumah. Nah, inilah yang kemudian menarik perhatian saya untuk menelisik lebih lanjut nih mengenai diskriminasi. Karena sudah banyak sekali kasus-kasus bullying yang terjadi pada siswa ataupun mahasiswa hanya karena perbedaan budaya. Setidaknya itu dari tahun 2011 hingga 2019 terdapat 37.381 laporan perundungan atau bullying yang diterima oleh KPAI. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai diskriminasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait prasangka, di mana prasangka ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tindakan diskriminasi. Yuk kita bahas lebih lanjut, check it out. Dia kok nilainya jelek terus ya? Apa nggak pernah belajar? Dasar males. Katanya orang kaya, tapi kok nggak pernah gitu loh beli temennya makanan. Terus banget sih. Nah, aktivitas tadi ini merupakan indikasi prasangka loh. Kenapa? Kok bisa? Dikatakan prasangka karena menilai orang lain tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Padahal kan ya sebenarnya belum tentu orang tersebut memang itu merupakan sifat asli mereka. Bisa dengan definisinya, menurut psikologi sosial, prasangka adalah sebuah sikap yang biasanya bersifat negatif di mana dilakukan kepada anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu. Contohnya itu seperti kasus pengumuman di beberapa tempat di mana dilakukan oleh oknum yang menyatakan diri mereka sebagai orang Islam nih, di mana mereka rata-rata itu memiliki ciri seperti berjanggut tebal ataupun bercadar. Yang inilah yang kemudian banyak banget nih orang yang menyimpulkan bahwa orang Islam itu, terutama yang berjanggut tebal dan bercadar, itu pasti memiliki niat buruk untuk meneror mereka. Padahal kan ya sebenarnya nggak semua orang Islam nih yang memiliki niat untuk melakukan tindakan terorisme. Nah, biasanya prasangka ini terjadi karena adanya perasaan gak suka atau bahkan benci nih kepada kelompok tertentu, dan mereka itu berdasarkan pada informasi-informasi yang gak jelas keakuratannya. Selain itu, ketika prasangka itu hanya ada di pikiran saja, maka ini akan menyebabkan kecenderungan untuk melakukan yang lebih lagi berupa bentuk tingkah laku yang juga bisa disebut sebagai tindakan diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil dan tidak seimbang yang dilakukan untuk membedakan perorangan ataupun kelompok tertentu. Biasanya ini berdasarkan pada kategorikal ataupun atribut-atribut khas seperti ras, agama, ataupun kelas-kelas sosial. Tindakan diskriminasi ini merupakan tindakan yang negatif dan akan semakin dilakukan ketika adanya prasangka dan juga stereotip. Dan tindakan diskriminasi ini bisa sampai ke arah perampasan hak manusia loh. Akibat dari peristiwa penyerangan 11 September tahun 2001 di Amerika, di mana diduga penyebab pembajakan pesawat yang menabrak gedung WTC hingga memakan banyak korban jiwa, pelakunya adalah salah satu Muslim, yang membuat hampir masyarakat Amerika memiliki prasangka buruk nih pada orang Islam. Hal tersebut membuat banyak sekali terjadinya diskriminasi pada Muslim yang ada di Amerika. Berdasarkan data dari 114 pengaduan kejahatan di bidang pendidikan tahun 2020, 44% diantaranya adalah kejadian perundungan atau bullying terhadap karyawan pelajar Muslim. Nah, diskriminasi berupa perundungan ataupun kekerasan hingga bahkan ke pembunuhan itu tuh merupakan bentuk diskriminasi yang bersifat keras ataupun kasar. Tapi ternyata ada loh teman-teman diskriminasi yang sering banget kita nggak sadari bahwa itu adalah tindakan diskriminasi. Apa sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada rasisme modern.
Rasisme modern merupakan bentuk diskriminasi di mana pelakunya itu berusaha untuk menutupi bentuk diskriminasinya di tempat umum. Namun ketika di belakang ataupun ketika tidak di tempat umum, mereka akan mengekspresikan kecaman-kecamannya. Contohnya seperti ini. Aduh, kayaknya kamu harus belajar dulu deh materi ini baru bisa gabung sama kelompok kita. Duh, aku males banget kalau dia gabung kelompok kita. Dia tuh nggak pernah banget dapet nilai bagus. Ntar kelompok kita jadi nggak bagus juga. Enggak. Yang kedua adalah tokenisme. Tokenisme ini merupakan bentuk diskriminasi di mana berusaha untuk terlihat adil. Namun kenyataannya digunakan oleh kaum mayoritas sebagai pembelaan bahwa mereka sudah melakukan hal yang benar. Misalnya, terdapat suatu perusahaan yang menjadikan wanita sebagai pemimpin, alih-alih hanya untuk terlihat bahwa tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal jabatan, bukan berdasarkan pada kemampuan perempuan dalam meraih jabatan tersebut. Lalu, mengapa sih diskriminasi bisa terjadi? Diskriminasi itu diawali oleh prasangka. Prasangka akan menyebabkan adanya kategorisasi atau pembedaan antara kita dan mereka. Dan prasangka ini biasanya didasari oleh ketidakpedulian atau ketidakpahaman tentang mereka, yang kepada kemudian itu dilakukan generalisasi tentang mereka. Dan kelompok kita akan menganggap bahwa orang-orang yang ada di kelompok mereka itu adalah sama. Prasangka semakin diperparah dengan adanya stereotip, yang kemudian diskriminasi terjadi ketika keyakinan atas cap buruk dan prasangka itu berubah menjadi suatu tindakan atau aksi, yang kemudian terjadilah nih tindakan memperlakukan orang secara tidak adil karena mereka itu berasal dari kelompok sosial tertentu. Korban diskriminasi pasti akan mengalami pengurangan pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai manusia, padahal kan setiap manusia itu memiliki persamaan kedudukan dan juga memiliki hak-hak yang harus dihargai oleh setiap orang. Selain itu, diskriminasi ini akan menyebabkan munculnya konflik dan juga permusuhan antar kelompok, yang kemudian menyebabkan adanya disharmonisasi kehidupan sosial dan juga memunculkan perpecahan. Nah, jadi diskriminasi itu merupakan suatu tindakan yang sangat dikecam dan dilarang dalam kehidupan sosial. Apalagi diskriminasi itu sama saja kita nggak menghargai hak-hak mereka sebagai manusia. Ibaratnya kita nggak mau kan kita dibeda-bedain sama yang lain, sehingga kita tuh nggak bisa melakukan sesuatu secara bebas. Selain itu, yang harus kita kurangi adalah prasangka, karena dengan kita tidak berprasangka, kita tuh dapat mengurangi kemungkinan terjadinya diskriminasi di masyarakat. Yuk bersama-sama kita melawan diskriminasi dengan menghargai perbedaan dan juga tidak mudah berprasangka buruk dengan orang lain.